نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jemaah salat maghrib Masjid Nur Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hingga pada kesempatan yang bahagia ini kita temukan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali dalam majlis pengantar fikih jual beli. Pengantar fikih jual beli dan harta haram, dan kita masuk pada pembahasan yang terakhir jemaah sekalian. Pembahasan tentang teori keseimbangan iwad dan muawwad. Berapa hari yang lalu ana WA Ustaz Amin Rubai. Beliau setelah ana kabarkan satu pertemuan lagi akan menyelesaikan kitab, maka beliau mengajukan salah satu judul yang baru karyanya beliau juga setelah kita menyelesaikan kitab ini, yaitu kitab Halal Haram Bisnis Online. Halal Haram Bisnis Online, insyaallah kita akan membahasnya setelah kita menyelesaikan kitab ini. Namun ada permintaan dari kajian yang biasa ana siarkan secara online. Mereka meminta ana meringkas terlebih dahulu pembahasan kitab yang kita bahas ini, yaitu pengantar fikih jual beli secara ringkas, mungkin 1 atau 2 pertemuan, baru kita akan membahas kitab yang baru ya. Bahas kitab yang baru. Ya, maskan yang mata Allah Subhanahu wa taala bisa dibuka di halaman 288. Baik, siapa yang ingin baca? Nah, ada kitabnya. Abu Hanifah, Anda baca. Bismillahirrahmanirrahim. Teori keseimbangan iwad dan muawwad. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Teori ini saya sampaikan untuk menjelaskan hakikat dari gharar. Sebelumnya ada 2 pengantar yang perlu kami sampaikan terkait teori keseimbangan iwad dan muawwad. Yang pertama, bahwa teori ini hanyalah alat bantu, semacam tools untuk memahami hakikat dari gharar dalam muamalah. Selain itu, kita juga bisa menjelaskan posisi gharar untuk beberapa akad yang inti masalahnya ada di gharar, seperti asuransi, MLM, trading, saham, dan seterusnya.
Di beberapa kesempatan workshop muamalah, baik yang diselenggarakan KPMI maupun komunitas lainnya, materi yang paling sulit untuk dipahami adalah materi gharar, termasuk mencari sisi gharar untuk studi kasus yang kami berikan. Alhamdulillah, dengan teori iwad dan muawwad sangat membantu memudahkan mereka dalam memahami materi gharar. Kedua, saya mengakui bahwa teori ini tidak kami dapatkan dari keterangan para ulama. Dengan kata lain, saya tidak memiliki pendahulu untuk teori iwad dan muawwad. Selain beberapa isyarat yang disebutkan oleh sebagian ulama seperti Ibnul Qayyim dan Ibnu Utsaimin. Berikut kutipannya. 1. Keterangan Ibnul Qayyim. Beliau pernah menjelaskan tentang taubat dari harta haram seperti menjual khamar. Apakah setelah bertaubat penjual harus mengembalikan uangnya ke pembeli? Ibnu Qayyim menegaskan tidak boleh dikembalikan. Kemudian beliau menyebutkan keterangan fala yazuzu ayyajma'u lahu bainal iwad wal muawwad. Tidak boleh bergabung antara iwad dan muawwad. Zadul Ma'ad 5/690. Artinya antara iwad dan muawwad harus berada di posisi yang berbeda. 2. Keterangan Ibnu Utsaimin. Beliau pernah ditanya tentang karyawan yang datang telat atau pulang lebih cepat sebelum selesai jam kerja. Bagaimana hukumnya? Jawab beliau, artinya nampaknya pertanyaan semacam ini tidak perlu dijawab karena iwad yang diterima harus sebanding dengan muawwad, jasa yang diserahkan. Sebagaimana pegawai tidak rela jika gajinya dikurangi oleh negara, maka dia juga wajib tidak mengurangi hak negara. Liqa Al-Bab Maktu 9/14. Nah, Nama sekalian Allah Subhanahu wa taala, Ustaz Hafizallahu taala menutup pembahasan kitab ini dengan teori iwad dan muawwad yang akan membuat kita semua memahami lebih mudah tentang muamalah gharar. Karena memang disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu taala untuk kita bisa mengetahui adakah gharar dalam transaksi yang bisa mempengaruhi apakah transaksi tersebut dihalalkan atau diharamkan cukup sulit. Dan beliau menemukan sebuah teori agar lebih bisa memahami sebuah transaksi apakah gharar itu bisa mempengaruhi hukum transaksi atau tidak. Maka beliau memberikan pengantar terlebih dahulu sebelum masuk dalam pembahasan bahwa teori ini hanyalah alat bantu untuk memahami hakikat dari gharar dalam muamalah. Karena pada asalnya tidak ada dalil sebenarnya dalam menjelaskan teori yang disebutkan oleh Ustaz Hafizallahu taala. Maka beliau hanya menyebutkan alat bantu untuk bisa menilai sebuah transaksi apakah mengandung gharar di dalamnya atau tidak. Kemudian kata beliau, dalam kesempatan workshop muamalah banyak sekali materi gharar yang tidak dipahami oleh para peserta. Makanya beliau itu berusaha membuat teori agar mempermudah bagaimana memahami gharar dalam transaksi muamalah, gharar dalam transaksi
muamalah. Yang kedua, beliau mengakui bahwa teori yang akan beliau jelaskan itu tidak disebutkan oleh para ulama terdahulu. Hanya seperti isyarat yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim dan juga Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Namun sekali lagi ini bukan hal yang baru, tapi hanya untuk mempermudah kaum muslimin dalam memahami sebuah gharar di dalam transaksi. Al-Imam Ibnu Qayyim kata beliau mengutip dari kitab Zadul Ma'ad bahwa taubat dari harta haram seperti menjual khamar, apakah setelah bertaubat penjual harus mengembalikan uangnya ke pembeli? Maka Ibnu Qayyim menegaskan tidak boleh dikembalikan. Kemudian beliau menyebutkan keterangan fala yajuzu an yajma'a lahu bainal 'iwad wal mu'awwad. Tidak boleh bergabung antara 'iwad dan mu'awwad. Artinya antara 'iwad dan mu'awwad harus berada di posisi yang berbeda. Harus berada di posisi yang berbeda, tidak boleh selalu sama ya. Apa 'iwad dan mu'awwad nanti insyaallah akan dibahas oleh Ustaz. Maka Anda tidak jelaskan terlebih dahulu ya. Itu juga keterangan Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, salah seorang ulama di zaman sekarang yang beliau memberikan fatwa kepada seorang karyawan yang datang telat atau pulang lebih cepat sebelum selesai jam bekerja. Bagaimana hukumnya? Kata beliau, "Adz-dzahir anna hadza la yahtaju ila jawab, li'anna al-'iwada yajibu an yakuna fi muqabil al-mu'awwad. Fakama anna al-muwaddaq la yarda an tanqusa ad-dawlatu min ratibihi syai'an, fakadzalika yajibu alla yanqusa min haqqi ad-dawlati syai'a." Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, karyawan yang bertanya ini sebenarnya tidak perlu menunggu jawabannya karena sudah jelas. Uang yang diterima harus sebanding dengan mu'awwad jasa yang diserahkan. Jadi iwatnya uang yang diterima dari gaji itu harus sebanding dengan mu'awwad jasa yang diserahkan. Sebagaimana pegawai tidak rela jika gajinya dikurangi oleh negara, maka sepatutnya juga dia wajib tidak mengurangi hak negara dengan datang tepat waktu dan pulangnya juga tepat waktu. Nah, lanjut, betul. Selanjutnya kita akan lebih mendalam tentang iwad dan mu'awad. Dalam akad mu'awad atau komersil terdapat dua unsur. Satu, iwad, yaitu yang dibayarkan. Yang kedua, mu'awad, yaitu apa yang diterima. Jika si A membeli roti dengan harga 10.000 dari toko B, maka 10.000 adalah iwad yang diserahkan si A ke toko B. Sementara roti adalah mu'awwad yang diterima oleh si A dari toko B. Dalam akad mu'awwad harus ada keseimbangan antara iwad dan mu'awwad. Keseimbangan yang saya maksud adalah keseimbangan dalam kejelasan. Artinya agar akad yang dilakukan tidak terjadi gharar, maka iwad dan mu'awwad harus jelas. Jika salah satu tidak jelas, maka transaksinya gharar. Iwad yang dibayarkan harus sama dengan mu'awwad yang diterima. Nah, selanjutnya kita akan lebih mendalam tentang teori iwad dan mu'awwad. Dalam akad mu'awwad yaitu komersil, ini berlaku hanya dalam akad komersil, bukan akad sosial. Berlaku dalam akad komersil yang di situ diharapkan keuntungan dari sebuah transaksi. Bisa difahami jamaah sekalian teori ini?
Karena sudah kita bahas bahwasanya gharar itu berpengaruh pada transaksi komersil, bukan transaksi sosial. Iwat, apa yang dibayarkan jika seorang membeli handphone, maka si pembeli ini menyerahkan uang untuk membeli handphone itu. Nah, uang itu kita analogikan sebagai iwat, apa yang dibayarkan. Adapun muawwad, yaitu apa yang diterima. Ketika si pembeli menyerahkan uang kepada penjual, maka pembeli ini menerima handphone. Nah, handphone ini kita analogikan dalam teori itu muawwad, apa yang diterima setelah dia membayar. Jamaah sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, beliau memberikan sebuah contoh juga jika si A membeli roti seharga 10.000 dari toko B, maka 10.000 adalah iwat yang diserahkan si A kepada B. Diserahkan si A ke toko B, maka itu adalah iwat. Sementara roti adalah muawwad yang diterima si A dari toko B. Yang diterima si A dari toko B. Jadi sekali lagi iwatnya adalah uang dan muawwadnya adalah objek barang atau objek jual belinya. Dalam akad muawwad harus ada keseimbangan antara iwat dan muawwad, jamaah sekalian. Harus ada keseimbangan. Maksudnya keseimbangan di sini adalah kejelasan bahwasanya apa yang dibayar itu harus menerima sesuai dengan yang dibayarkan. Kalau tidak ada kejelasan setelah dia bayar dia tidak mendapatkan timbal baliknya, maka di situ ada tanda tanya. Dan tanda tanya itu dinamakan apa jemaah? Gharar. Akad yang dilakukan tidak terjadi gharar, maka iwat dan muawwad harus jelas. Jika salah satu tidak jelas, maka transaksinya gharar. Jika salah satu tidak jelas, transaksinya apa jemaah? Gharar. Makanya di sini iwat yang dibayarkan sama dengan muawwad yang diterima. Maksudnya sama dengan ini bukan harus sama, tapi harus jelas. Ketika seorang sudah membayarkan, maka dia mendapatkan timbal balik barang yang harus diterima atau akad atau objek transaksi yang harus diterima dari apa yang telah dibayarkan. Nah, sebagai ilustrasi berikut beberapa contoh akad muawwadah yang akan kita timbang nilai kejelasannya. 1. Akad ijarah di bimbel. Si A mengikutkan anaknya untuk belajar di bimbel ANB untuk persiapan UN dengan biaya 1 juta per bulan. Ada banyak sekali peserta yang ikut bimbel ANB untuk persiapan ujian nasional. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua peserta bimbel memiliki peluang yang sama untuk lulus ujian negara? Jawabannya, peluangnya bisa jadi sama, namun hasilnya beda. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Berarti saat mendaftar tidak ada jaminan sukses. Namun apakah akadnya jadi gharar? Nanti kita akan jawab dengan menggunakan teori keseimbangan iwat dan muawwad. 2. Pulangkan barang. Bu Siti memiliki 2 anak lelaki, Joko dan Paijo. Masing-masing diberi modal 50 juta untuk usaha. Joko buka usaha konter HP, sementara Paijo buka usaha jualan bakso. Apakah Joko dan Paijo memiliki peluang untung yang sama? Jawabannya, peluang untung
bisa jadi sama, namun hasilnya pasti beda. Bisa jadi yang satu usahanya berkembang, sementara yang satunya rugi. Berarti saat menggunakan uang 50 juta untuk kulakan, tidak ada jaminan untung. Lalu bagaimana penjelasan sisi gorornya? Dalam kasus di atas terdapat ketidakjelasan hasil. Mereka yang ikut bimbel membayar biaya bulanan dan tidak ada jaminan lulus. Sebagaimana pula ketika Joko dan Paijo menggunakan modal usahanya, untuk tidak ada jaminan akan mendapatkan hasil keuntungan. Ketika memahami bahwa peluang untung rugi dalam kasus di atas di luar kemampuan manusia, karena ini masuk ke ranah takdir, sementara manusia tidak tahu takdir dan tidak bisa mengendalikan takdir. Lalu, apakah pada kasus di atas ada gorornya? Anda bisa perhatikan rumus keseimbangan berikut. Nah, perhatikan ada dua masalah atau dua gambaran dari Ustaz Hafizahullah Ta'ala untuk kita berusaha memahami iwad dan mu'awad. Ini merupakan sebuah praktek atau bagaimana menyelesaikan masalah dari teori yang sudah disampaikan. Pertama, akad ijarah di bimbel. Ijarah itu artinya akad jasa. Jika seseorang mengikutkan anaknya untuk belajar di bimbel untuk persiapan ujian nasional dengan biaya 1 juta per bulan. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua peserta bimbel memiliki peluang yang sama untuk lulus UN? Jawabannya, peluangnya bisa jadi sama, namun hasilnya berbeda. Dan ini kenyataan yang didapatkan. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Itu dahulu ya jemaah. Kalau sekarang hampir semua sekolah meluluskan siswanya. Berarti saat mendaftar tidak ada jaminan sukses. Tidak ada jaminan sukses. Namun apakah akadnya menjadi goror? Maka kita akan menjawabnya dengan teori keseimbangan iwad dan mu'awad. Begitu juga kulakan barang. Sebuah permasalahan, Bu Siti memiliki 2 anak laki-laki, namanya Joko dan Paijo. Masing-masing diberi modal 50 juta untuk usaha. Joko buka usaha konter HP, sementara Paijo buka usaha jualan bakso. Apakah Joko dan Paijo memiliki peluang untung yang sama? Jawabannya, peluang untung bisa jadi sama, namun hasilnya pasti berbeda. Bisa jadi yang satu usahanya berkembang, sementara yang satunya rugi. Berarti saat menggunakan uang 50 juta untuk kulakan, tidak ada jaminan untuk untung. Lalu bagaimana penjelasan sisi gorornya? Maka jawabannya ada di pernyataan selanjutnya. Kasus ikut bimbel, kedua kulakan barang. Iwad, ikut bimbel iwadnya 1 juta, jelas. Kulakan barang iwadnya 50 juta, jelas. Sama dengan mu'awad, jasa atau layanan belajar, jelas. Barang atau fasilitas usaha, jelas. Berdasarkan rumus keseimbangan iwad dan mu'awad, kita bisa memahami bahwa posisi mu'awad pada kedua akad di atas terisi dengan objek yang jelas. Objek akad ijarah bimbel adalah layanan belajar. Masalah lulus dan tidak itu di luar kemampuan manusia. Objek akad kulakan barang adalah barang yang didapatkan. Masalah apakah nanti laku atau tidak itu di luar kemampuan manusia. Karena itu, dalam kasus di atas tidak ada gharar, karena memenuhi teori keseimbangan iwad dan mu'awad, di mana keduanya jelas dan terukur. Sementara hasil, apakah sukses ataukah tidak, untung ataukah rugi, ini tidak menjadi bahan pertimbangan sisi masalah akad.
Nah, dengan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, diagram yang ada pada halaman 292 ya. Baru ikut halaman 292, yaitu kasus ikut bimbel. Membayar yaitu iwatnya 1 juta per bulan. Jelas. Seorang ikut bimbel membayar 1 juta per bulan. Muawatnya apa? Dia bisa mendapatkan jasa layanan belajar selama 1 bulan. Entah tergantung dari kesepakatan ya. Bisa sebulan 4 kali atau sebulan 8 kali pertemuan. Yang penting siswa bisa mendapatkan fasilitas layanan belajar. Kemudian yang kedua, kulakan barang. Iwatnya 50 juta untuk membeli tadi si Joko handphone, dan 50 juta yang satunya lagi Pak Ijo untuk membeli jualan bakso, beli usaha bakso ya. Maka barang serta fasilitasnya jelas usahanya. Berarti tidak ada gharar di dalam transaksi ini. Adapun pertanyaan, bagaimana kalau seandainya siswa yang sudah ikut les, sudah ikut kursus ternyata tidak lulus, maka itu di luar kemampuan dan juga di luar dari transaksi yang telah dilaksanakan. Bisa difahami jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Karena ada siswa yang mampu meresap pelajarannya lebih cepat, ada juga yang lambat ya. Ini di luar transaksi yang sudah disepakati. Berbeda jamaah kalau tulisannya bayar 1 juta dijamin lulus. Ini tadi tidak ada kesepakatan dijamin lulus. Hanya siapa yang ingin lulus, ingin saja, tapi tidak menjamin. Bisa ikut bimbel. Beda kalau iklannya di bimbel tersebut dijamin lulus. Itu juga kulakan barang. Maka ketika si Joko dan Pak Ijo telah membeli modal usahanya handphone, kemudian dia akan menjualnya kembali. Begitu juga Pak Ijo membeli alat-alat untuk menjual bakso dan bahan-bahannya. Bisa jadi Joko mendapatkan keuntungan, bisa rugi. Begitu juga Pak Ijo, bisa rugi, bisa untung. Dan itu semua di luar dari transaksi. Karena untung dan rugi yang menentukan siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan itu di luar kemampuan manusia. Ada yang usahanya Masya Allah ya, sudah menawarkan ke misalnya online ya dengan cara yang cepat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala takdirkan usahanya sangat lambat. Ada yang cuman si Paijo ini dagang di depan rumah jamaah, tanpa disebarkan di medsos. Allah Subhanahu wa taala tentukan orang-orang datang ke sana sangat banyak. Dan itu tidak termasuk dari gharar yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, disinilah lanjut. Disinilah mukhatarah, untung-untungan yang disebutkan Syekhul Islam sebagai untung-untungan yang dibolehkan, karena ini masuk dalam ranah takdir, di luar kemampuan manusia. Syekhul Islam mengatakan untung-untungan mukhatarah tidak ada dalil sahih yang menunjukkan haramnya semua mukhatarah. Bahkan kita tahu dengan pasti Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengharamkan semua bentuk mukhatarah, dan Allah dan Rasulnya juga tidak mengharamkan semuanya
transaksi yang tidak tentu. Apakah menguntungkan atau rugi atau bisa sukses? Beliau juga melanjutkan, demikian pula semua orang yang jual beli barang, mereka mengharap dapat untung dan rugi dan takut rugi. Mukhatarah semacam ini diperbolehkan berdasarkan dalil Al-Quran, Sunnah dan kesepakatan ulama. Seorang pelaku bisnis adalah seorang mukhatir, spekulan. Itulah bentuk untung-untungan yang selalu menyertai usaha manusia, karena kita tidak tahu takdir yang akan terjadi pada usaha kita. Dan kajian tentang gharar tidak membahas masalah ini. Nah, ketika kita sudah tahu keseimbangan antara iwad dan muawad dalam dua kasus yang kita dapatkan, maka gharar tidak terjadi dalam kasus tersebut. Dan kata penulis Al-Ustaz Aminur Ba'id, ini termasuk mukhatarah, bukan masuk gharar, yaitu untung-untungan. Karena dalam jual beli pasti ada yang namanya untung dan rugi, berbeda dengan riba. Kalau riba pelakunya maunya untung, sedangkan jual beli di situ ada peruntungan, bisa jadi dia mendapatkan keuntungan, bisa juga dia mendapatkan kerugian. Dan mukhatarah ini masuk ke dalam ranah takdir, di luar kemampuan manusia. Maka tidak ada dalil sahih yang menunjukkan haramnya, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Semua mukhatarah, bahkan kita tahu dengan pasti Allah dan Rasulnya tidak mengharamkan semua bentuk mukhatarah. Dan Allah dan Rasulnya juga tidak mengharamkan semua transaksi yang tidak tentu, apakah menguntungkan atau rugi atau bisa sukses. Karena jual beli atau usaha seseorang itu kita serahkan hasilnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia hanya berusaha semampu yang dia bisa lakukan, dan hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sebuah rahasia disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis tentang tawakal. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah SAW, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut tayr tabdu himasan wa taruhu bitan." Kata Nabi SAW, kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benarnya bentuk tawakal. Seorang berjualan, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia serahkan hasilnya kepada Allah. Yang penting dia sudah berusaha. Kata Nabi SAW, niscaya Allah akan memberikan rizki kepada dia sebagaimana seekor burung di pagi hari keluar dari sarangnya berusaha mencari makan. Di sini ada usaha keluar dari sangkarnya atau keluar dari sarangnya untuk mencari makan dalam keadaan lapar. Kemudian di sore harinya dia pulang dengan keadaan kenyang. Sinilah makanya jual beli termasuk dari bentuk tawakal seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian beliau menjelaskan ada beberapa untung-untungan atau spekulasi yang terlarang. Nah, ini kasusnya juga bagus sekali beliau memberikannya. Nah, untung-untungan yang terlarang. Mari kita bandingkan dengan kasus berikut. 1. Jual beli kupon undian. Si A menjual kupon Rp10.000 dan akan diundi dengan berbagai macam hadiah bagi pemenang. Apakah semua peserta yang beli kupon memiliki peluang menang yang sama? Jawabannya, peluang mereka sama, hanya sisi hasil yang berbeda. Ada sebagian yang menang dan ada sebagian yang kalah, sehingga saat membeli kupon tidak ada jaminan untuk mendapat hadiah. 2. Asuransi. Si A ikut asuransi mobil, preminya Rp200.000 per bulan.
untuk jangka waktu selama 5 tahun. Jika selama rentang waktu asuransi terjadi kecelakaan terhadap mobilnya, semua klaim perbaikan akan diganti. Tapi jika tidak ada kerusakan, premi yang dibayarkan akan hangus. Apakah semua peserta asuransi memiliki peluang kerusakan mobil yang sama? Jawabannya, peluang rusaknya sama, namun hasilnya pasti berbeda. Ada mobil yang sering kecelakaan dan ada mobil yang jarang mengalami kecelakaan. Bahkan ada yang tidak pernah mengalami kecelakaan sehingga tidak pernah mendapat klaim. Nah, beliau menyebutkan dua kasus yang berbeda dari kasus yang sebelumnya. Yaitu yang pertama, jual beli kupon undian, atau seseorang membayar untuk mendapatkan door prize. Si A menjual kupon 10.000 dan akan diundi dengan berbagai macam hadiah bagi pemenang. Apakah semua peserta yang beli kupon memiliki peluang menang yang sama? Jawabannya, semuanya punya peluang, tapi ternyata hasil akhirnya berbeda. Ada yang bisa mendapatkan hadiahnya, ada yang pulang dengan tangan hampa. Paham di sini jamaah? Yang kedua, kasusnya asuransi. Si A ikut asuransi mobil, membayar preminya 200.000 per bulan untuk jangka waktu 5 tahun. Jika selama rentang waktu asuransi terjadi kecelakaan terhadap mobilnya, semua klaim perbaikan akan diganti. Tapi jika tidak ada kerusakan, premi yang dibayarkan akan hangus. Apakah semua peserta asuransi memiliki peluang kerusakan mobil yang sama? Tentu jawabannya, peluangnya sama. Bisa rusak, bisa tidak. Tapi kenyataannya ada mobil yang rusak, bahkan rusaknya parah, kebanjiran misalnya, jamaah, kelelep sampai atap misalnya. Ada yang mobilnya sehat-sehat saja. Maka bagaimana kita menilai kasus ini? Dijelaskan oleh Ustaz Hafizahullah Ta'ala. Nah, dalam kasus jual beli, kupon dan asuransi semua serba tidak jelas dari baik posisi muawad maupun hasilnya. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan peserta asuransi setelah bayar premi? Itu apa yang didapatkan peserta yang beli kupon? Paragraf yang sebelumnya itu lewat. Apa yang didapatkan? Apa yang didapatkan peserta yang beli kupon? Dia tidak memiliki harapan apapun selain bisa menang, sehingga mendapatkan hadiah. Sementara menang dalam hal ini statusnya masih peluang. Nah, karena tidak semua peserta yang membeli kupon dapat hadiah. Ini berlaku juga ketika perlombaan yang harus membayar apa jamaah? Harus membayar uang pendaftaran. Nah, sudah masuk waktu saya. Padahal terlebih dahulu, Pak. Nah, lanjut, apa yang didapatkan peserta asuransi? Apa yang didapatkan peserta asuransi setelah bayar premi? Dia mengharapkan jaminan resiko sehingga saat dia mengalami kecelakaan, resiko yang dialami akan ditanggung oleh orang lain. Sementara jaminan resiko tidak jelas karena manusia tidak tahu kapan akan terjadi kecelakaan. Sehingga jika kita buat seperti tabel di atas, tidak ada keseimbangan antara iwad dan muawad. Jika kolom muawad yang tidak jelas, apalagi hasilnya lebih tidak jelas, disinilah gharar itu terjadi, sehingga transaksi ini dilarang.
karena tidak memenuhi keseimbangan iwad dan muawad. Nah, perhatikan jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam kasus asuransi, apapun asuransinya. Selain asuransi takafuli, yaitu asuransi yang sifatnya asuransi sosial. Entah itu asuransi kecelakaan untuk kendaraan atau asuransi kesehatan. Kemudian asuransi misalnya barang berharga. Itu masuk ke dalam contoh yang kita bahas kali ini. Dia mengharapkan jaminan resiko, sehingga saat dia mengalami kecelakaan, resiko yang dia alami akan ditanggung orang lain. Sementara jaminan resiko ini tidak jelas. Bisa jadi kecelakaan, bisa tidak. Kalau asuransi kesehatan, bisa jadi dia sehat, bisa jadi dia sakit. Karena manusia tidak tahu kapan akan terjadi kecelakaan atau kapan dia akan sakit. Kita lihat tabel yang digambarkan oleh Al-Ustaz Hafizallahu Ta'ala, kasus beli kupon. Iwatnya 10.000, seorang membayarkan 10.000. Tapi muawatnya apa jamaah? Masih tidak jelas. Muawatnya tidak jelas. Bisa mendapatkan hadiah, bisa juga tidak. Makanya muawatnya tidak jelas. Peluang menangnya tidak jelas. Begitu juga asuransi. Seorang membayar premi 200.000 per bulan. Muawatnya tidak jelas. Bisa jadi di bulan itu dia sama sekali tidak terjadi kecelakaan. Atau bahkan dia mengalami kecelakaan yang dahsyat, justru dia untuk bayar 200.000, padahal biaya untuk mengganti kecelakaan tersebut bisa sampai 50 juta bisa. Nah, di sini tidak jelas jamaah sekalian. Oleh karena itu kata beliau, jika kolom muawad sudah tidak jelas, apalagi hasilnya. Maka gharar itu terjadi dalam dua kasus ini, maka transaksi yang tadi dicontohkan semuanya dilarang. Semuanya dilarang karena apa? Karena ada ghararnya, ketidakseimbangan antara iwad dan muawadnya. Allah Ta'ala. Nah, kasus yang selanjutnya. Kasus 19. Gharar dalam MLM. Ketika multi level marketing semakin semarak, banyak ulama yang mempermasalahkan karena sebagian besar MLM hanya menitik beratkan pada perolehan downline dan tidak mementingkan produk. Karena itulah dalam MLM yang menerapkan sistem ini, member yang bisa mendatangkan banyak downline namun sedikit membeli produk dinilai lebih produktif dibandingkan member yang banyak membeli produk namun tidak memiliki downline. Ukuran produktivitas downline tidak diukur dari banyaknya belanja produk, tapi dari kemampuan dia bisa menarik downline. Di antara bukti paling nyata bahwa produk bukan tujuan utama dalam sistem ini, andai ada orang yang membeli produk namun tidak ada peluang fee untuk mendapatkan downline, masyarakat tidak akan tertarik karena tidak sebanding antara harga dengan manfaat produk yang dibeli. Dalam kajian fikih muamalah maliyah terdapat suatu kaidah, niat dalam akad itu diperhitungkan. Ibnu Qayyim menjelaskan, kaidah di dalam syariat yang tidak boleh ditiadakan bahwa tujuan dan keyakinan itu ternilai dalam aktivitas muamalah dan transaksi. Maksud, niat, dan keyakinan menentukan
status halal dan haram, sah atau tidak sah, dinilai taat atau maksiat. Bagian ini perlu kita catat karena hukum suatu akad juga dipengaruhi tujuan dan maksud pelaku. Nah, beliau menyebutkan sebuah kasus juga yang sempat ramai ya. Walaupun hari ini alhamdulillah sudah semakin banyak yang sadar tentang bisnis yang namanya MLM, multi level marketing. Banyak ulama yang mempermasalahkan karena sebagian besar MLM hanya menitik beratkan pada perolehan downline dan tidak mementingkan produk. Atau dalam istilahnya yaitu piramida ya jemaah. Istilahnya apa? Piramida. Karena itulah dalam MLM yang menerapkan sistem ini, member yang bisa mendatangkan banyak downline namun sedikit membeli produk dinilai lebih produktif dibandingkan member yang banyak membeli produk namun tidak memiliki downline. Karena tidak memiliki jaringan. Dia beli produk terus tapi nggak punya jaringan, maka dia akan terus merugi. Sedangkan seorang yang hanya membeli satu atau dua produk tapi dia mampu mengarahkan orang untuk membeli produk itu dan dia menjadi downline-nya, berada di bawahnya, sedangkan dia naik menjadi upline-nya, maka dia akan mendapatkan untung lebih banyak. Sedangkan barangnya seolah-olah tidak dilihat. Di antara bukti paling nyata kata Ustaz Hafizahullah Ta'ala, produk bukan tujuan utama dalam sistem ini. Andai ada orang yang membeli produk namun tidak ada peluang fee untuk mendapatkan downline, maka masyarakat tidak akan tertarik untuk membeli untuk membeli barang tersebut. Apalagi di awal biasa ditawarkan semakin banyak cabangnya maka hadiahnya semakin besar. Dari misalnya motor, naik mobil, kemudian umroh, bisa jadi dapat rumah. Itu biasa yang ditawarkan dalam bisnis MLM. Sedangkan produknya hanya sebagai kedok saja jamaah. Tapi yang diincar sebenarnya apa? Diincar cabang-cabang dari dianya untuk menjadi upline-nya. Nah, jawabannya dalam Majma' Fikih Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islam, lembaga resmi kajian fikih di dalam Rabithah Alam Islamiyah Muslim Mutlaq Ligu. Dalam muktamarnya yang diselenggarakan di Sudan Rabiul Akhir 1424 Hijriah, pernah mengeluarkan keputusan mengenai sistem MLM yang pernah diterapkan oleh PT Bisnas, sebuah perusahaan yang menerapkan sistem MLM dalam pemasaran di Uni Emirat. Sebelum berfatwa, mereka menyebutkan pertimbangan. Nah, Anda ringkas saja. Yang pertama, produk yang terdapat pada perusahaan MLM bukan tujuan utama bagi member. Jadi membeli barang itu bukan tujuan, tapi tujuannya agar bisa memiliki data atau dimasukkan ke dalam peserta, kemudian dia mencari sebanyak-banyaknya member dari sisinya. Jadi barang itu hanya sebagai kedok, hanya sebuah kamuflase kata kumpulan dari para ulama ini, agar bisa diterima konsepnya, konsep MLM ini. Kemudian yang kedua, member tidak akan bisa mendapatkan fee kecuali jika dia memiliki 3 downline di bawahnya. Sehingga 3 tingkat yang paling bawah dalam sistem piramida akan selalu berspekulasi, berhadapan dengan resiko yang tinggi. Karena dia harus membayar komisi kepada yang ada di atasnya dengan harapan dia akan menduduki posisi di atas.
Yang di atas semakin kaya, yang di bawah semakin miskin. Namun itu tidak mungkin kecuali dengan menarik member-member yang baru untuk menjadi downline. Dia selanjutnya downline yang akan menghadapi resiko kerugian. Yang rugi yang paling bawah, yang atas sudah menikmati keuntungannya. Allah Ustaz. Nah, begitu juga fatwa dari Syekh Dr. Sami Ibrahim, pimpinan Pusat Penelitian dan Pengembangan untuk Masalah Syariah di Bank Roji. Beliau memberikan keterangan cukup panjang seputar bisnis MLM. Di antaranya beliau sampaikan sistem pemasaran MLM ini seperti konsep piramida. Dibangun di atas prinsip makan harta orang lain secara batil dan menipu yang lain. Karena sistem berjenjang ini tidak mungkin akan berkembang terus tanpa ujung. Ketika dia sudah berhenti jamaah, maka yang paling atas untung, yang berada di bawah baru mencari, sudah habis membernya. Maka yang di bawah akan merugi dengan kerugian yang nyata. Dari fatwa Majma' Fikih Islami dan fatwa Dr. Sami As-Suailim dapat kita simpulkan latar belakang mengapa MLM dipermasalahkan. Yang pertama, member yang hendak bergabung harus membayar dengan nilai tertentu. Kemudian dana disetorkan member bukan untuk membeli produk, tapi agar bisa bergabung dalam sistem. Kemudian 3, tujuan terbesar bergabung adalah untuk mendapatkan fee ketika berhasil mendapatkan downline. Untuk bisa mendapatkan downline tidak bisa dipastikan karena ini peluang pasar. Bisa dapat downline, bisa jadi tidak. Setiap member yang berada di bawah akan menghadapi resiko rugi lebih besar dibandingkan yang sudah berada di atas jika tidak bisa mendapatkan member. Sistem piramida ini berjenjang akan mengalami saturasi sehingga tidak lagi berkembang, sehingga pada puncaknya downline yang jumlahnya lebih banyak akan mengalami kerugian sementara upline mendapatkan keuntungan. Maka di sini jelas iwad dan muawwadnya benar-benar tidak seimbang. Maka sudah bisa kita pastikan jamaah MLM adalah sesuatu yang gharar. Hadzallahu taala alam. Wassallallahu warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan ada gambaran kita terhadap konsep ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.